Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini, di hari ke-17 Januari 2022, kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana bersama dengan saya, Pendeta Hendy. Saudara, kembali saya mengajak saudara untuk membuka dari kitab Yosua pasal 18. Akan saya bacakan ayat ketiga yang berbunyi demikian. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Saudara, setelah tanah Kanaan itu dibagikan pada bangsa Israel, ternyata masih ada 7 suku yang belum mendapatkannya. Mengapa, saudara? Bukan karena Allah tidak memberikannya, Allah sudah menyediakan bagi mereka. Namun jawabannya itu ada di apa yang dikatakan oleh Yosua tadi. Di mana Yosua berkata, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Artinya, saudara, pada waktu itu 7 suku ini tidak melakukan perbuatan apa-apa. Ketika Allah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, Allah minta supaya bangsa Israel itu berbuat sesuatu, berupaya melakukan sesuatu, yaitu menumpas orang-orang Kanaan penduduk asli di sana, kemudian menguasai tanah itu untuk menjadi milik pusaka mereka. Namun sayang, 7 suku ini tidak melakukannya, mereka cuma berdiam diri, tidak berbuat apa-apa, sehingga mereka tidak mendapatkan tanah tersebut. Saudara, kemalasan memang seringkali menjadi penyebab kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemalasan bukan cuma terjadi pada orang-orang yang tidak percaya pada Kristus, tetapi juga orang percaya pada Kristus, yaitu saya dan juga saudara. Di mana seringkali kita tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan, untuk bisa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, Allah sangat tidak suka dengan orang-orang yang malas, saudara. Tuhan pernah berkata seperti ini dalam Yohanes 5:17, dia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu artinya Allah Bapa bekerja, demikian juga Tuhan Yesus. Allah menghendaki manusia itu bisa bekerja, tidak bermalas-malasan. Kemudian penulis Amsal yang sangat bijak berkata seperti ini, saudara. Dia begitu geram ketika melihat orang malas, sehingga dia menegur dan berkata, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, pengkhotbah berkata demikian, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Kita lihat, saudara, Amsal dan juga pengkhotbah menegur orang-orang malas. Dalam pengkhotbah dikatakan ada orang yang melihat rumahnya bocor pun tidak berbuat apa-apa. Karena malasnya bukan main, akhirnya rumahnya runtuh, ambruk, baru orang itu sadar akan kemalasannya. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang percaya. Kita tergolong orang yang malas atau orang yang rajin, sehingga kita bisa mendapatkan berkat rohani yang dijanjikan Allah kepada kita. Saudara, yang dimaksud berkat di sini yaitu berkat rohani, yaitu tanah Kanaan itu dimaksud berkat rohani yang harus kita dapatkan, dan Allah sudah memberikan kepada kita, menyediakan bagi kita. Sekarang tinggal bagaimana kita mengelolanya, saudara, mengupayakannya untuk mendapatkannya. Seringkali, saudara, sebagai orang yang hidup dalam dunia ini, kita mungkin bisa bertanya, merasa iri ketika melihat orang lain lebih berhasil daripada kita, padahal mereka bekerja sangat keras. Demikian juga dalam hal rohani. Mungkin kita juga bertanya, mengapa orang itu bisa dipakai Tuhan luar biasa? Mengapa orang itu bisa mendapatkan berkat rohani yang luar biasa? Mengapa saya tidak? Kuncinya, mereka tidak bermalas-malasan. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Saudara kasih Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan berkat rohani, saudara, damai sejahtera, sukacita itu, kalau kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan, kalau kita nggak pernah membaca firman-Nya, tidak berupaya untuk menggali dan mengerti firman-Nya, bahkan kita juga malas untuk melayani Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkannya, saudara? Tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Tanpa upaya, tanpa bekerja,
tanpa melayani Tuhan, tanpa berdoa, tanpa membaca firman Tuhan, kita tidak mungkin bisa mendapatkan berkat rohani dan juga kekuatan dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, janji Tuhan kepada kita, kalau kita mau berupaya, mau bertekun dengan Tuhan, mau senantiasa dekat dengan Tuhan, kita bisa mendapat kekuatan dari Tuhan dalam situasi yang seperti sekarang ini, saudara. Mengapa orang-orang itu bisa bersuka cita, bisa kuat waktu menghadapi kesulitan? Karena mereka tidak pernah malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Ingat jemaat mula-mula, mereka begitu rajin, saudara, bersekutu dengan Tuhan, berdoa bersama. Sehingga waktu mereka menghadapi kesulitan, waktu mereka menghadapi penderitaan, mereka sama sekali tidak pernah gentar. Mereka tetap setia kepada Tuhan dan mereka bisa bersuka cita seperti Paulus waktu penjara. Dia tetap bersuka cita. Kuncinya karena Paulus dan juga murid lainnya, mereka begitu setia, tidak bermalas-malasan. Mereka begitu setia berdoa, membaca firman Tuhan dan juga bersekutu dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita baru masuki 16 hari tahun 2022 ini. Masih ada 350 hari yang harus kita kerjakan. Maka tugas kita sekarang, jangan bermalas-malasan kalau kita yang mendapatkan berkat rohani tersebut. Mari kita setia, lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan, untuk berdoa, membaca firman Tuhan dan juga menggali firman-Nya. Kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan pernah bermalas-malasan kalau kita ingin mendapatkan berkat rohani, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk peringatanmu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami senantiasa ingat Tuhan dengan firman-Mu. Untuk mendapatkan berkat rohani, kami harus berupaya, kami harus bekerja, kami harus bisa mengorbankan diri, waktu kami, tenaga kami untuk mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Supaya kami mendapatkan berkat jasmani dan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.